Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat semua? Ibu ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekarang coba lihat samping kiri dan samping kanannya. Siapa temannya yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah, masuk semua ya kelas ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Ketua kelas, ya silakan ketua kelas ke sini memimpin temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya. Nah, sekarang Ibu mau kita mengingat-ingat. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Iya, belajar tentang macam-macam bangun datar. Ada apa aja kemarin? Ada persegi, ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, jejer genjang, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang satu bangun datar saja, yaitu lingkaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu lingkaran, kemudian unsur-unsur lingkaran itu apa saja. Lalu nanti di pembelajaran ini juga kita menggambar suatu pizza yang nantinya kalian akan diajak berkreasi pastinya dan mewarnai juga. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, melalui proses pengamatan, siswa dapat menganalisis unsur-unsur lingkaran yang terdiri atas titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, tembereng, juring, dan apotema dengan tepat. Yang kedua, melalui proses pengamatan, siswa dapat mengukur jari-jari dan diameter lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan rangkaian pembelajaran, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur lingkaran melalui sebuah lagu dengan percaya diri. Dan yang keempat, melalui kegiatan berkelompok, siswa dapat mendesain benda berbentuk lingkaran dengan melibatkan titik pusat, jari-jari, dan diameter menggunakan jangka secara kreatif. Anak-anak, Ibu punya satu pantun untuk kalian. Coba dengarkan baik-baik ya. Ke pasar beli logam, pulang-pulang dibawa si Hajar. Pagi-pagi sudah berseragam, apakah sudah siap belajar? Sudah siap? Oke, sebelum itu coba deh kalian amati video yang sudah Ibu persiapkan ini. Oke, diamati dulu ya, disimak baik-baik. Let's go to the playground, playground, playground. Let's go to the playground, come on and play. Let's go to the playground, playground, playground. Let's go to the playground, come on and play. Let's skip, skip, swing, swing, jump and play. Skip, skip, swing, swing, jump and play. Let's go to the playground, playground, playground. Let's go to the playground, come on and play. Let's go to the playground, playground, playground. Let's go to the playground, come on and play. Let's go. Sudah diamati videonya? Nah, video tadi itu isinya tentang apa ya? Iya, tentang anak kecil yang sedang bermain hula hoop. Di sini ada yang bisa bermain hula hoop? Ada. Rani bisa main hula hoop? Nah,
Sekarang pertanyaan Ibu, kenapa hula hoop itu bisa berputar di perut si anak tadi? Iya, karena sering berlatih, benar. Karena gerakannya cepat, benar semua. Tapi yang paling penting adalah karena hula hoop itu bentuknya lingkaran. Coba deh kalian bayangkan, apabila hula hoop itu bentuknya kotak atau persegi, pasti bakal sulit untuk berputar di perut kita, gitu kan. Nah, karena kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, Ibu Guru mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang lingkaran itu? Iya, lingkaran itu adalah bangun datar yang memiliki kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Nah, titik pusat dan jari-jari lingkaran itu apa, Bu? Sabar. Jadi, titik pusat dan jari-jari lingkaran ini termasuk juga unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur lingkaran. Apa saja yang berdasarkan yang kalian sudah baca? Iya, ada titik pusat, jari-jari, diameter, kemudian ada tembereng, busur, tali busur, juring, dan apotema. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya unsur-unsur lingkarannya. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di bagian tengah-tengah lingkaran. Coba kalian lihat gambar titik pusat. Titiknya itu di tengah-tengahnya, ya. Kemudian yang kedua ada diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Itu yang ditandai dengan garis D disebut diameter. Yang ketiga ada jari-jari. Coba kalian amati. Apa itu jari-jari? Iya, jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Dan besarnya itu setengah dari diameter. Selanjutnya itu ada unsur lingkaran yang namanya busur. Busur itu adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Sekarang coba kalian amati. Nah, itu yang bergaris merah itu namanya busur yang menghubungkan titik A dan B. Itu namanya busur. Yang kelima itu ada tali busur. Tali busur ini adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, tali busur ini garis lurus ya, garis lurus A dan B contohnya di gambar. Yang keenam itu ada tembereng. Bedanya dengan tali busur ini adalah kalau tembereng itu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi daerah. Kalau tali busur itu tadi itu garis, nah tembereng ini adalah daerah. Begitu. Ketujuh, ini ada yang namanya juring. Juring ini adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, sekarang dilihat gambarnya ini. Nah, daerah yang diarsir yaitu daerah AOB itu termasuk juring. Dan yang kedelapan ini ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus
yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur. Kalau di gambar ini apotema itu ditunjukkan oleh garis OD. Bagaimana? Sudah paham tentang unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari? Ada banyak kan? Ada 8. Nah, agar kalian semakin paham tentang unsur-unsur lingkaran dan letaknya, Ibu punya satu lagu untuk kalian. Lagunya seperti ini. Ayo belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring tembereng dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Satu kali lagi. Belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring tembereng dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Bagaimana? Enak kan lagunya? Mau bernyanyi lagi? Nanti ya kita nyanyi bersama-sama. Nah, kemarin kan sudah Ibu suruh untuk membawa jangka. Sudah membawa semua? Sudah? Bagus. Nah, dalam membuat suatu lingkaran itu ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama itu kita bisa menjiplak dengan benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya tutup botol, kemudian ada gelas dan lain sebagainya. Dan cara yang kedua ini menggunakan alat seperti yang sudah kalian bawa, yaitu menggunakan jangka. Nah, bagaimana cara menggambar lingkaran ini menggunakan jangka? Belum tahu? Oke, agar kita tahu cara menggunakan jangka dalam membuat lingkaran, yuk kita simak video ini terlebih dahulu ya. Hari ini silahkan kalian menyaksikan tutorial cara membuat lingkaran dengan menggunakan jangka. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu seperti apa itu jangka dan bagian-bagian jangka. Oke, ini jangka adalah benda yang digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, ada beberapa bagian jangka. Yang pertama, ini dinamakan kaki jangka. Jadi ada 2. Nah, dia bentuknya seperti sudut ya. Kaki-kaki jangka ini membentuk sebuah sudut. Bisa sudut lancip ataupun sudut tumpul ataupun sudut siku-siku. Nah, tergantung bagaimana nanti kakinya itu akan melebar atau menyempit. Oke, kaki jangka. Yang kedua adalah ujung jangka yang berbentuk seperti jarum. Nah, nanti ini akan kita gunakan sebagai poros lingkaran, atau jarum ini akan kita letakkan pada titik pusat lingkaran. Ini ya. Oke, yang ketiga betul. Yang ketiga adalah ujung jangka yang berbentuk seperti pensil, atau pada jangka yang lain bisa dia materinya terbuat dari pena. Ya, jadi tidak pensil. Nah, kenapa menggunakan pensil? Menggunakan pensil akan lebih aman, karena jika nanti kita salah mengukur, kita masih bisa menghapusnya. Oke, yang keempat adalah pegangan jangka. Nah, ini kita gunakan ketika kita nanti akan membuat lingkaran. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan
jangka. Yang pertama, siapkan jangka, kemudian penggaris, dan boleh spidol, boleh pulpen. Nah, yang pertama dilakukan adalah jarak antara kaki jangka ini nanti disebut sebagai jari-jari lingkaran. Jadi, jika kalian nanti diminta membuat sebuah lingkaran yang berjari-jari 8, maka kita ukurkan dulu kaki-kakinya ini kita kita longgarkan. Nah, kita ukur dengan menggunakan penggaris. Karena yang diminta jari-jarinya 8, maka kita ukurkan dari ujung sini, ujung yang jarum ke ujung yang pensil ini panjangnya adalah 8. Nah, seperti ini. Terlihat ya. Nah, yang ini di angka 0, jarumnya, kemudian pensilnya di angka 8. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 8. Oke, langkah kedua, kita tentukan dulu pusat lingkaran yang akan kita buat. Misal kita buat titik di sini. Ini nanti akan menjadi pusat lingkaran. Setelah itu, tancapkan ujung jangka yang berbentuk jarum di titik yang sudah kalian buat tadi. Oke, seperti ini ya. Jadi jarum ini nanti akan menjadi poros lingkaran. Nah, kemudian untuk membuat lingkarannya, perhatikan yang dipegang adalah pegangan jangka yang ini. Nah, ini fungsinya untuk memegang. Jika kalian yang dipegang adalah sini, kemudian kalian melingkarkan, maka yang terjadi ini akan berubah jari-jarinya. Nah, jadi yang dipegang adalah pegangan jangka bagian ujung. Lalu kita lingkarkan. Ketebalan dan ketipisannya tergantung tangan kalian bergerak. Nah, sekali tipis, kemudian 2 kali kita tebalkan. Nah, ini tidak akan merubah posisi jangka ataupun tidak akan merubah posisi ukuran jari-jarinya. Nah, dia akan lingkarannya akan sama terus, tidak akan lebih kecil atau tidak akan lebih besar. Intinya, poros ini atau yang jarum ini kalian tekan dengan kuat. Oke, jadilah sebuah lingkaran dengan jari-jari 8 cm. Kita buktikan ya. Kita ukur dari sini ke sini. 8 cm. Lagi ke bawah. Nah, 8 cm. Jadi tidak akan berubah. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalian coba sendiri di rumah. Ingat, jarum sebagai poros, kalian tekan yang kuat, kemudian yang dipegang adalah bagian pegangan jangka. Ya, kalau kalian memegang seperti ini, contoh. Nah, yang dipegang sini. Nah, pasti akan berubah. Nah, akan berbeda-beda. Seperti itu ya. Oke, silakan nanti kalian coba di rumah. Jangkanya tidak harus seperti ini. Yang penting bentuknya jangka dan ukurannya boleh bebas. Sekian tutorial membuat lingkaran menggunakan jangka. Bagaimana? Sudah ditonton video tadi? Ya, itu adalah cara membuat lingkaran menggunakan jangka. Selanjutnya, Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Sudah dapat LKPD semua? Sudah ya. Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya di halaman pertama. Itu yang pertama kalian disuruh ngapain? Ya, disuruh mengukur diameter suatu jam tangan. Yang halaman kedua, coba dibaca kalimat perintahnya apa? Iya, kalian diminta untuk memberikan keterangan unsur lingkaran yang ada di lembar kerja kalian. Dan yang ketiga ini, kalian disuruh untuk membuat pizza.
Kalian sudah tahu pizza? Sudah ya? Nah, kalian akan menggambar pizza. Nanti ukuran diameter pizzanya ini juga ditentukan. Dan tentu kalian harus menggunakan jangka. Ada yang ditanyakan? Iya, Alma. Iya, nanti pizzanya itu terserah kalian isi apa aja, bisa sosis dan lain sebagainya. Nanti juga kalian mewarnai sekreatif kalian. Jadi kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing, saling diskusi ya. Ingat, saling diskusi dan saling membantu antar kelompok. Sudah paham? Kalau sudah paham, kira-kira Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup ya? Oke, sekarang mulai dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semua tiap kelompok mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah, sekarang duduk yang rapi tiap kelompoknya. Nanti dua kelompok silakan maju ke depan untuk menceritakan kepada teman-temannya bagaimana hasil pengerjaan kalian. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 dan 2. Oke, siap-siap terlebih dahulu ya. Wah, ternyata sudah tahu semua ya letak unsur-unsur lingkaran. Dan Ibu lihat tadi gambar pizzanya juga bagus-bagus. Capek semua. Capek. Kalau capek kita nyanyi unsur-unsur lingkaran lagi, mau? Kita nyanyi lagi ya. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring tembereng dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Satu kali lagi. Belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring tembereng dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang belum dipahami nggak dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah paham semua? Sudah? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham semua pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang belum paham? Paham semua? Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh bertanya pada Ibu ya. Kalau gitu, sekarang Ibu mau membagikan soal untuk kalian terlebih dahulu ya. Nah, nanti soal ini dikerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup? 20 menit? Baik, 20 menit ya. Baik anak-anak, dari pembelajaran pagi hari ini, ada nggak yang belum dipahami? Paham semua? Oke, misalkan ada yang belum paham, bisa bertanya pada Ibu ya. Kalau begitu, sekarang Ibu mau membagikan beberapa soal dulu pada kalian. Nanti kalian kerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu
20 menit cukup? Cukup? Oke, 20 menit ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Silakan mengerjakan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran bersama ibu? Senang? Bahagia? Semangat? Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang lingkaran, tapi tentang keliling dan luas lingkaran yang tentunya ini lebih seru lagi. Dan pada pagi hari ini kita tutup pembelajaran terlebih dahulu. Kita lanjut besok. Siapa yang mau pimpin doa? Inun? Oke, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih Inun sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dan ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ibu sampai selesai. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Pesan ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ceria seperti ini ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.